Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan hari ketiganya di Afrika dengan berkunjung ke Tanzania. Dalam kunjungan kenegaraannya, Presiden menekankan akan penguatan kerjasama dengan Tanzania, terutama dalam bidang pembangunan. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya setelah melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Samia Suluhu Hassan pada Selasa 22 Agustus 2023 menyampaikan bahwa Indonesia akan mewujudkan kolaborasi konkret dengan negeri-negeri di benua Afrika melalui desain besar pembangunan 5 tahun ke depan yang sedang digarap. Hingga saat ini Indonesia sedang merampungkan Grand Design Pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika. Salah satu rencana pembangunan tersebut dalam sektor pertanian di Tanzania, yakni revitalisasi Farmers Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Dalam sektor kesehatan, Indonesia juga berkomitmen membangun ketahanan kesehatan di Tanzania melalui pemenuhan kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Dalam bidang investasi, Indonesia akan meningkatkan nilai investasi terutama pada sektor energi. Presiden Joko Widodo menilai bahwa investasi di bidang tersebut sangat strategis dan dapat memperkuat kerjasama antar negara berkembang. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo mendorong pembangunan Preferential Trade Agreement antara Indonesia dan Tanzania untuk mengoptimalkan potensi perdagangan kedua negara. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania. Perusahaan farmasi Indonesia akan mengekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi memenuhi kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Yang keempat, Indonesia akan melakukan walk the talk, mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang merampungkan Grand Design Pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika, dan salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi publik info.go.id. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hashim Gautama mengatakan info.go.id tersebut sebagai bagian kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar efisien, terintegrasi, dan dapat memberikan layanan kepada penggunanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Grand Launching Layanan Informasi Publik info.go.id dan BIMTEK Layanan Informasi Publik Nasional. Layanan Informasi Publik info.go.id merupakan sistem data dan informasi yang diperlukan oleh berbagai instansi pemerintah yang dapat diakses mudah dan cepat sehingga proses pelayanan publik dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Dengan adanya aplikasi info sebagai one-stop service for public information, masyarakat tidak perlu repot mencari lokasi informasi publik di setiap badan publik negara dan cukup menggunakan satu aplikasi ini. Aplikasi ini juga mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk melakukan permintaan informasi publik kepada badan publik karena masyarakat hanya cukup mendaftar sekali ke aplikasi ini dan tidak perlu berkali-kali mendaftarkan akun ke berbagai aplikasi serupa di badan publik lainnya. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hashim Gautama mengatakan, info.go.id ini suatu kebijakan dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dari banyaknya aplikasi yang kita tahu bahwa setiap instansi punya layanan sendiri-sendiri, ya, punya aplikasi sendiri. Ini tentunya suatu euforia dan suatu semangat yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
itu melayani permohonan informasi publik dengan aplikasi yang dibangun sendiri. Dan ini tentunya di SPBE itu menjadi fokus untuk dijadikan sebagai aplikasi umum, ya, karena bisnis prosesnya sama, ya, kemudian juga dasar hukumnya sama. Keterbukaan informasi publik. Adapun role aplikasi info diantaranya yakni publik, petugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana, dan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sementara itu untuk fitur aplikasi info berupa pencarian informasi publik, daftar informasi publik, komunikasi internal, terakhir jawab, dan keberatan. Pemirsa, keberadaan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi peluang bagi pengembangan industri jurnalisme di Indonesia. Oleh karena itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria terus mendorong industri jurnalisme dapat mengadopsi 4 rantai nilai dalam pembuatan konten, agregasi konten, distribusi konten, dan pemanfaatan konten. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mendorong industri jurnalisme dapat mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI seperti dalam pembuatan konten, agregasi konten, distribusi konten, dan pemanfaatan konten. Keberadaan teknologi kecerdasan ini dinilai bisa menjadi peluang bagi pengembangan industri jurnalisme di tanah air. Wamenkominfo mengatakan teknologi kecerdasan buatan tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelaku industri, namun juga dapat mendongkrak nilai pelaku jurnalisme dan media. Ia meyakini industri jurnalisme dan media siber akan dapat tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi. Namun Wamenkominfo Nezar tidak memungkiri bahwa untuk saat ini dampak pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan pada kegiatan jurnalisme belum terlihat secara signifikan. Wamenkominfo Nezar berharap dalam beberapa tahun ke depan publik akan menikmati karya media hasil dari kecerdasan buatan atau campuran kecerdasan buatan pada kegiatan jurnalisme. Pemerintah dalam hal ini melakukan monitoring terhadap perkembangan pemakaian AI dan kita bersikap positif tentu saja dengan perkembangan teknologinya, tetapi juga kita mencermati sisi-sisi negatif yang akan muncul. Nah, karena itu bekerja sama dengan sejumlah lembaga juga dan stakeholder, terutama di ekosistem ekonomi digital, pelaku-pelaku industri yang berbasiskan digital, dan juga beberapa pakar teknologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kita coba memantau perkembangan AI ini dan merangka mengantisipasinya ya dengan satu regulasi yang mencoba meminimalkan dampak-dampak yang harmful, yang merusak dari AI. Informasi lainnya pemirsa, untuk meningkatkan sektor industri dalam negeri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan bahwa Kemenperin menargetkan 5 perusahaan di Indonesia akan masuk dalam kategori Indonesia National Lighthouse Industry 4.0. Dengan masuknya 5 perusahaan tersebut dalam Indonesia National Lighthouse Industry 4.0, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor industri. Dalam acara opening ceremony Indonesia 4.0 Conference and Expo 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang menyebutkan Kementerian Perindustrian telah menargetkan pada tahun 2024 akan menambah 2 perusahaan manufaktur dan secara keseluruhan pada tahun 2024 ditargetkan akan ada 5 perusahaan Indonesia yang akan masuk dalam kategori Indonesia National Lighthouse Industry 4.0. Kelima perusahaan tersebut ditargetkan mampu unggul melalui implementasi industri 4.0 dalam meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi proses produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar pada perekonomian nasional. Sebagai bentuk pelaksanaan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai agenda transformasi industri 4.0, meliputi Awareness Industri 4.0, Asesmen INDI 4.0, pelatihan dan pendampingan industri 4.0, dan Smart IKM. Selain itu, Kemenperin juga telah membangun Pusat Industri Digital Indonesia 4.0.
Pelaksanaan transformasi industri 4.0 juga berkontribusi atas beberapa capaian, di antaranya penurunan konsumsi energi mencapai 4 hingga 40%, peningkatan produktivitas 5 hingga 22%, serta penurunan biaya produksi 3 hingga 78%. Pemanfaatan transformasi ini juga menjadikan industri Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,80 juta ton CO2 atau setara dengan 102% dari target National Determined Contribution pada tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2022, sektor industri manufaktur Indonesia konsisten berada dalam level ekspansif dengan capaian Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia dengan posisi di atas 50. Tahun depan, pada tahun 2024, akan bertambah 2 perusahaan manufaktur atau 2 perusahaan industri yang akan dinobatkan oleh WEF, World Economic Forum, sebagai Global Lighthouse Network. Ini tidak mudah, ya, tapi kita akan perjuangkan, kita akan kawal, ya, kita akan dampingi. Selain itu juga saya mentargetkan adanya 5 perusahaan baru yang akan kita masukkan ke dalam atau kategorikan sebagai Indonesia National Lighthouse Industry 4.0. Jadi ada 5. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.